Kegiatan pembelian merupakan bagian hal yang mengagumkan bagi setiap orang. Karena tanpa kita sadari, aktivitas pembelian sudah dilakukan oleh kita atau menjadi suatu kewajiban ya. Maka dari itu saya Elena akan menjelaskan 5 tahap proses dalam pengambilan keputusan konsumen. Pada tahap pengenalan masalah, konsumen akan mengenali sebuah kebutuhan, keinginan, ataupun masalah, baik dari dorongan dari luar ataupun dari dalam. Maka perusahaan harus mampu memberikan rangsangan kepada konsumen dan menentukan kebutuhan atau masalah serta keinginan para konsumen. Kedua, tahap pencarian informasi. Calon konsumen yang sudah dirangsang untuk mengenali kebutuhan, keinginan, serta masalahnya, maka perusahaan harus mampu mendorong, memberikan, serta pemuas yang ada di dekatnya. Maka jika tidak, pembeli tidak akan membeli, ya, atau tidak bakal sampai tahap pembeliannya, karena akan hanya menjadi ingatan-ingatan belaka jika tidak diberikan tempat untuk menyalurkan pembeli. Ada hal penting yang untuk diketahui perusahaan untuk memberikan informasi kepada konsumen. Ada 4 sumber informasi yang dibagi jadi 4 kelompok, yaitu salah satunya sumber komersial ya. Sumber komersial berupa iklan, para pedagang, para perusahaan. Ada juga dari sumber pribadi ya. Sumber pribadi contohnya mulut ke mulut. Dan yang ketiga ada sumber publik nih. Sumber publik seperti sosial media pada zaman sekarang, baik sosial media Instagram, Facebook, Twitter ataupun yang lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah sumber eksperimental ya. Eksperimen ini seperti konsumen yang sudah makan dan memberikan rating kepada restoran atau pada penjualan tersebut. Ketiga, tahap evaluasi atau pilihan. Banyak kompetitor perusahaan atau produk yang dikeluarkan oleh pengusaha. Maka dari itu kita memanfaatkan informasi yang diberikan kepada konsumen. Ada beberapa konsep dasar dari ciri-ciri konsumen untuk mengevaluasi produk kita, yaitu salah satunya dari branding produk tersebut, dari misalkan harga, gengsi, dan ada juga konsumen yang memiliki konsep untuk melihat kebutuhan sesuai kebutuhan dan isi ekonominya. Ada juga lokasi yang diperhatikan oleh beberapa konsumen. Jadi mereka misalnya dia tidak memiliki kendaraan, namun mereka memilih produk atau penjualan yang bisa dijangkau oleh konsumen. Yang keempat, tahap pilihan atau keputusan pembelian ya. Keputusan pembelian bisa juga dipengaruhi oleh sekitar atau kondisi keadaan di sekitarnya. Ini adalah tahap terakhir, yaitu tahap perilaku purna pembelian ya. Tugas perusahaan pada dasarnya adalah berakhir setelah konsumen membeli. Tapi bukan di situ saja, pembisnis atau pengusaha berakhir di situ, karena mereka harus mengevaluasi atau memberikan dan menerima masukan produk yang dihasilkannya, apakah konsumen itu puas dengan produknya atau tidak. Maka dari itu pengusaha dan pembisnis perlu melakukan adanya analisa atau analisis kembali untuk kepuasan konsumen tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis STP. Apa itu definisi analisis STP ya? Istilah strategi pemasaran itu adalah segmenting, targeting, positioning ya. Merupakan 3 rangkaian proses yang harus dilalui pada tahapan strategi bisnis. Jadi sebelum kita melakukan bisnis, kita sebelumnya akan melakukan analisis SWOT ya. Dapat menunjukkan gambaran secara umum mengenai bisnis dan perusahaan. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat STP ya. Strategi pemasaran STP ini berguna untuk mematangkan strategi agar menghindari dari resiko-resiko yang telah terjadi. Kita mulai dari S, yaitu segmenting. Segmenting merupakan proses mengkategorikan atau mengklarifikasikan, menggolongkan semua target pasar kita, atau misalnya dari usia atau kebutuhannya apa di segmenting tersebut. Kemudian membagi pasar menjadi bagian-bagian berdasarkan pembeli dan kebutuhannya, dan juga karakteristik dari konsumen tersebut. Ketika segmentasi sudah mendapatkan jawabannya atau kita sudah menganalisa segmenting, maka kita lanjut akan di targeting ya. Targeting mematangkan dan memastikan
memastikan pasar menjadi target kita yang sesuai dengan keadaan, situasi, dan bisnis kita. Dan yang terakhir ada positioning. Positioning itu menempatkan di mana bisnis kita menyesuaikan dengan tempat atau karakteristik konsumen yang ada, dan juga dengan kompetitor-kompetitor yang ada di sekitar pasar ya. Maka dari itu kita akan bersaing di pasar secara matang, dan kita harus memposisikan ya positioning kita agar penerapannya sesuai dengan keinginan kita dan mendapatkan profit. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.